Pagi itu kami ikut Pak Aceng menyadap nira aren. Dengan menapaki sawah, sungai dan bukit, tidak mudah dan cukup melelahkan. Nira aren atau yang sering disebut tuak atau juga penduduk sekitar menyebutnya lahang, memang tidak terlalu familiar di telinga banyak orang dan merupakan salah satu kearifan lokal khas Karawang Selatan. Nira aren biasanya diolah menjadi gula aren. Namun, masyarakat juga ada yang menjualnya dalam bentuk nira. Pak Aceng adalah salah satunya. Proses penyadapan nira aren memang bukan hal yang mudah. Terlebih juga membutuhkan waktu yang relatif lama. Yang sempat kita minta data dan potensi yang ada, ini luar biasa sebenarnya di Tegalwaru ya. Kita memiliki terumbu, ya, Tegalwaru memiliki perkebunan terumbu. Kemudian Tegalwaru memiliki juga kopi. Terus Tegalwaru tadi ada nira ya, nira juga yang perlu dilestarikan. Kemudian ya ternyata kita juga memiliki cengkeh ya yang luar biasa gitu. Untuk pohon nau ini pada dasarnya dia tumbuh dengan sendirinya, tidak ada upaya dari petani untuk menanam. Cuma setelah ada yang jadi baru dirawat oleh petani. Berarti lamun dina nuar ninggur. Yang ini kena 4 minggu. 4 minggu. Ya. Di barang pertama yang muka di atas 4 minggu, Sebulan ya. dari awal membuka. Ya, membuka. Yang ini bisa ditebang. Baru bisa. Yang ini kan di pokok. Oh, yang gadung. Yang ini pokok kan 2-3 hari yang mokok gini. Nah, 3 hari keluar air murni yang baru ditandai. Untuk proses tumbuh seperti tanaman lain mungkin semacam butuh perawatan. Pertama untuk penyiangan, terus yang minimal kita perawatan semacam kayak perawatan dahan-dahan yang udah kering bisa kita potong. Nah terus semacam kayak di pepohonan kan semacam banyak pohon parasit, mungkin itu salah satu kegiatan petani untuk penyiangan selain dari menyiang di tanah tapi membersihkan pohonnya dari tanaman-tanaman parasit. Harganya tuh Bang 3.000 liter. 1 liter mah 30 ribuan. Oh, 1 gelas. 1 gelas yang 3.000. Ya. Itu dijual di mana, Pak? Di pasar loji. Oh, kadang dibawa ke Ya, pasar. pasar loji yang makin cerken yang ke istri. Kalau sedikit dijual di Rumah. Ya. Ya untuk segelas minuman, 1 gelasnya sekitar 200 ml lah. Untuk seharga 5.000 wajar-wajar aja. Yang ini kan obatnya ya obat alami. Ya, lamun minum cara gini, lamun cara kan sanes kan lamun cara mau dikeun gula aren warung kan. Lamun dina sakit, dina kencing manis kan nggak bisa minum. Yang ini bisa. Minum amis ini tuakan. Nah untuk tuak emang itu tergantung sih ya, asumsi ya, tergantung praktek kita. Ya pada dasarnya emang tuak itu minuman manis, tapi pada dasar mengandung gula. Ya untuk khasiat dan manfaat itu tergantung sugesti masing-masing lah. Tapi pada dasarnya emang untuk minuman memang bisa menyehatkan karena mengandung glukosa, jadi sumber rasa manisnya ada. Setelah menyadap nira aren, Pak Aceng kemudian melanjutkan pekerjaannya dengan memetik cengkeh. Kebun cengkeh ini berada di salah satu kebun milik warga sekitar, tak jauh dari tempat menyadap nira aren. Beberapa kawannya sudah menunggu di kebun cengkeh tersebut. Setelah waktu istirahat zuhur, mereka menyempatkan waktu untuk makan siang bersama. Cengkeh yang selama ini dikenal sebagai komoditas unggul di daerah Maluku,
tanpa banyak yang tahu ternyata juga menjadi komunitas kearifan lokal di Karawang Selatan. Namun para petani cengkeh di Karawang Selatan ini tidak banyak karena cengkeh yang mereka jadikan sumber kebutuhan hidup ternyata harga jualnya sangat rendah sehingga tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Ini yang memang mungkin masih luput dari perhatian kita ya. Ternyata di wilayah Tegalwaru masih ada petani-petani yang berkebun cengkeh ya. Cuma mungkin tidak secara masif dilakukan oleh masyarakat, tapi ini pun sebenarnya bagian dari potensi yang bisa mensejahterakan petaninya gitu ya. Oleh karenanya sebenarnya ya kami tetap ingin mendorong ya, dan kewajiban pemerintah untuk mendorong, memfasilitasi para petani untuk dapat bergerak di bidangnya masing-masing. Katakanlah perkebunan cengkeh yang memang ada di Tegalwaru, ini pun tentunya tidak luput dari bagian dari potensi Tegalwaru yang perlu didorong dan dilestarikan. Ya paling mahal gitu 100.000 Pak. 100.000. Yang terus menurun 80, dapat 75. Kalau sekarang itu 40 Pak. 40.000. 40.000 sekarang. Nah ini perlu pendalaman lebih lanjut ya, keterkaitan dengan harga yang terkadang fluktuatifnya yang luar biasa ya. Yang setahu saya ada di kisaran antara 40, kadang ada di atas 100 gitu kan. Ini perlu penelitian ataupun penanganan secara khusus lah. Nanti mungkin jadi bahan lah dengan teman-teman di dinas perkebunan atau pertanian ya, UPTD pertanian untuk hal semacam ini. Prinsipnya pemerintah kecamatan itu sangat mengapresiasi tentang kehadiran para petani ataupun pekebun yang berupaya di tanaman cengkeh ini, karena ternyata ini menjadikan hasanah. Kita sadar bahwa Tegalwaru ini memiliki potensi wisata. Setidaknya ketika ada berjenis ragam tentang ciri-ciri khas, kemudian tanaman-tanaman yang bisa kita lestarikan ke depannya, dan kita terus perjuangkan untuk masing-masing memberikan suatu kontribusi bagi pemasukan para petaninya. Ini menjadikan hal yang harus kita junjung tinggi bersama untuk peningkatan pendapatannya. Ini menjadi PR yang menarik lah buat kami dan reng-rengan ataupun dengan para UPTD khususnya yang membidangi tentang itu. Ya setahun sekali paling dapat basahnya 3 kintal. Basah ya. Oh basah. Basah. Itu per kilo. Per kilo dapat berapa? Per kilonya seharinya tergantung banyak-banyaknya. Kalau sedikit ya paling 5 kilo, 10 kilo. 10 kilo. Ya, makanya kecil Pak hasilnya. 1 kilonya 3.500. Ya memang kalau diperhitung-perhitung ya kadang-kala kan satu hari kadang-kala hasil, kadang-kala kagak Pak. Makanya kalau enggak merasakan lah istri gitu ya gitu banyak bertengkar itu Pak. Berhubung menyadari lah gitu. Kadang-kala ada hasil, ada enggak gitu kan. Kan kemana kayak sakit. Ya, tapi ada yang sampingan yang lain-lain gitu, pisang, iwal cengkeh bayi sekedik gitu Pak. Pernah juga ada yang datang ke kami, katanya ada minyak cengkeh, minyak dari ini. Cuma memang ini perkembangannya masih belum besar, gitu kan, karena yang setahu saya ini ya khasiatnya banyak gitu ya. Cuma tadi itu gitu, bagaimana cengkeh ini bisa merupakan suatu komoditas yang menarik ya buat dijadikan satu penghasilan dari para petani. Mungkin poinnya di sana. Jadi keterkaitan dengan lahan yang di Tegalwaru relatif masih luas gitu ya. Kenapa tidak ya, kita budidayakan cengkeh ataupun hal-hal lain yang sekiranya kedepannya tetap untuk lebih berpedoman kepada pelestarian lingkungan hidup.
produk dari olahan daun cengkeh, kebetulan kita udah ada petani yang membuat minyak cengkeh ini. Untuk minyak cengkeh mungkin produksinya masih dikit, cuma kadarnya, tapi kita pada dasarnya sudah memanfaatkan daun cengkeh untuk minyak cengkeh, sehingga daun ini tidak mubazir dan dapat bermanfaat bagi petani masyarakat dan sekitar. Kegunaan minyak cengkeh itu Nah, untuk pemanfaatan biasanya ini untuk minyak gatal-gatal lah. Kalau yang minimal disengat serangga juga, kata petani bisa dimanfaatkan. Intinya mah minimal untuk perawatan kulit. Sisi ketertarikan Tegal Baru selain alamnya, panorama alamnya yang masih memang masih perlu penanganan lebih lanjut lagi gitu kan, dan rupanya masyarakat para wisatawan ini kan lebih senang lagi ke tempat-tempat yang memang eksotik dan masih dianggap alamiah gitu kan, back to nature ya, alamiah. Nah, itu mungkin yang perlu menjadikan Tegal Baru yang lebih menarik lagi, sehingga hal-hal yang sifatnya potensi-potensi kedaerahan yang perlu dilestarikan ya tetap kita akan menjadi perhatian. Perjalanan kami bersama penyedap nira, aren, dan pemetik cengkeh mungkin akan menjadi cerita yang menarik. Terlebih, apa yang mereka kerjakan adalah suatu upaya untuk ikut serta melestarikan kearifan lokal khas daerahnya. Namun, tentunya juga besar harapan mereka agar yang mereka kerjakan bisa menunjang kebutuhan hidup mereka. Semoga keseharian Bapak Aceng dan Bapak Samad bisa mengajari dan menginspirasi kita bahwa begitu penting melestarikan kearifan lokal yang menjadi bagian dari keanekaragaman budaya.